Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Nah, kali ini kita masih di rubrik Lokal Hero. Kita sudah ada di Kampung Bunihara, sebuah desa wisata yang dibangun oleh kreativitas anak-anak muda tempat. Nah, ini ada teman saya namanya Kang Muhib. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bagaimana kok bisa tiba-tiba di sebuah kampung di hutan begini menjadi desa wisata. Ini kita sudah ada di gerbangnya, terlihat artistik. Oke, kita langsung saja kita ketemu Kang Muhib. Nah, teman-teman, ini salah satu aktivitas di sini. Saya tadi udah ketemu sama Kang Muhib, nanti kita ngobrol-ngobrol. Saya juga udah minta izin Kang Muhib mau dan berkenan berbagi. Salah satunya aktivitasnya ya ini, karena di sawah kita ada aktivitas mencangkul, memelihara ikan. Di sana tadi kita sudah lewat, ada banyak permainan untuk anak-anak di desa sini. Nah, nanti kita ngobrol ya sama Kang Muhib. Nah, teman-teman, seperti janji saya tadi, kita sudah ketemu nih dengan Kang Muhibudin. Saya biasanya manggilnya Kang Muhib. Jadi sekilas Kang Muhib ini tokoh pergerakan di Banten. Ini salah satu senior saya. Saya dari kecil SMA dulu ikut-ikut saudara gitu. Udah aktivis tuh di Banten, Malang Melintang kalau tidak salah. Beliau juga ketua Agra Banten ya, Kang Muhib. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Kang Muhib. Ini nanti izin saya rekam, izin saya publikasikan. Programnya adalah Lokal Hero. Kontennya perspektif saya. Jadi nanti kita akan ngobrol hal-hal apa saja sih yang dibangun di sini, apa saja yang dilakukan Kang Muhib dengan perkebunan, persawahan di sini. Itu disapa dulu Kang Muhib. Oke, selamat sore kawan-kawan dimanapun berada. Terima kasih. Kali ini tak diduga saya juga ketemu dengan kawan lama. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lebaran ya Kang Muhib ya. Jadi ini nanti kita akan banyak nanya Kang Muhib soal sebenarnya yang saya tahu Kang Muhib ini selalu saya dengar, saya lihat kemudian selalu bikin gerakan di desa-desa. Ada di Sangiang, dulu pernah melon, dulu sebelumnya bikin pesantren di desa. Ini kok nggak ada capeknya seolah-olah. Nah, kalau kali ini Kang Muhib ini lagi bikin apa? Kalau kali ini kita coba membangun wisata edukasi di desa, gitu kan? Karena memang kita berangkat dari desa dulu. Kalau definisi saya, desa itu adalah sebuah pondasinya negara. Oke. Kalau desa itu tidak diperkuat, maka negara ini akan tidak kokoh. Ya, tidak Maka kokoh dasarnya ya. berangkat dari bahwa desa itu adalah salah satu pondasinya negara, maka kita harus memperkokoh desa itu. Oke. Makanya kenapa saya lebih fokus milih ke desa, karena memang di desalah sumber segala pengetahuan, sumber ekonomi, sumber pangan, dan sumber yang lainnya. Karena dengan memajukan desa, maka dengan sendirinya kita ikut juga memajukan bangsa ini. Okay. Itu yang khas, saya senang. Yang khas dari gerakan yang dibangun Kang Muhib ini adalah selalu mengakar, berangkat dari desa, bahwa di desa itu menjadikan pusat pertumbuhan, semuanya ada ekonomi, ada sosial, ada budaya. Ternyata di desa inilah sentral pusat yang harus dimajukan, gitu kira-kira Kang Muhib. Seperti itu. Kalau kita bicara soal tentang pengetahuan, tentang soal ekonomi, tentang sosial, ya di desa gitu kan. Bagaimana misalnya kota akan kuat, negara akan kuat kalau desanya lemah kan. Gitu. Maka kita wajib bagaimana memperkuat desa itu. Jadi saya ingat tuh Kang Muhib, salah satu kunci sukses Korea Selatan. Saya pernah belajar di Korea Selatan, namanya Small Undong, gerakan membangun desa. Sejatinya sebenarnya apa yang Kang Muhib lakukan ini. Jadi di Korea itu salah satu kuncinya desanya diberdayakan. Desa berdaya. Kota selesai maju, negaranya maju. Saya menarik. Nah, kembali ke sini. Lalu apa yang Kang Muhib lakukan di sini? Ini kan kemudian ada banyak anak-anak, ada banyak taman bermain. Kemudian di sini Kang Muhib memelihara ikan, ada tempat pemancingan, ada buat apa ini namanya main-mainan anak tadi saya lihat. Apa yang Kang Muhib bikin di sini?
Ya sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan di desa. Banyak sekali, banyak peluang yang bisa kita lakukan di desa. Setiap desa itu sebenarnya punya peluang. Cuman kita kadang-kadang malas menginvestigasi ataupun mencari peluang di desa. Kayak di sini misalnya, desa itu pasti identik dengan soal pertanian. Desa identik dengan nuansa alamnya yang indah kan. Dari situlah kita sebenarnya bisa membidik potensi apa yang bisa dikembangkan di desa. Seperti di Desa Bunihara ini gitu kan, tanahnya subur, sumber airnya melimpah. Banyak. Kenapa enggak kita coba bangun pertaniannya, kemudian juga memanfaatkan sumber daya alamnya, kemudian juga memanfaatkan keindahan desanya kan itu kan untuk dikembangkan menjadi sektor-sektor itu kemudian dipadukan menjadi satu hal yang menarik untuk desa tersebut. Kita menyadari bahwa mungkin dari 2015 dana desa digulirkan. Tetapi dana desa itu tidak mungkin akan selamanya. Ya, kalau selamanya mending, tapi kalau ketika tiba-tiba misalnya dana desa putus, nggak ada lagi. Sumber apa yang harus didapatkan? Maka kita harus bisa mencari sumber-sumber pemasukan di desa. Pemberdayaan, kemandirian desa, desa, secara ekonomi ya. cara ekonomi. Masyarakat di sini sebenarnya kulturnya itu kan sebagian besar adalah masyarakat petani. Cuman memang ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat petani ini taruhlah kurang maksimal dalam soal hasilnya. Kalau kita lihat ya, cara isu misalnya, kenapa sih petani Indonesia identik dengan bahwa menjadi petani itu adalah miskin? Iya. Sebenarnya petani itu kaya. Ini kan, itu, perspektif yang salah itu. Kalau perspektifnya yang salah itu. sangat petani salah, miskin nggak bisa menghidupi, pasti salah itu pandangannya. Saat- Harusnya bagaimana petani ya, itu? petani itu kan sebenarnya tidak miskin gitu kan. Tidak miskinnya apa? Dengan kondisi negara yang hari ini ya katakan masih belum kuat, petani masih bisa memberi makan gitu kan. Dengan petani yang serba kekurangan, artinya tanahnya kurang kan itu kan. Kemudian juga alat kerja yang terbelakang, tapi petani hari ini masih bisa memberi makan di bangsa ini kan itu kan. Banyak hal yang memang di Indonesia secara khusus petani di Indonesia itu adalah petani gurem, petani yang memiliki lahan sempit. Artinya rata-rata rumah tangga petani itu kurang dari 0,3 hektar memiliki lahan. Sedangkan idealnya petani itu memiliki lahan 1,5 sampai 2 hektar itu baru bisa menjamin Survive. kehidupannya. Gitu. Nah, kalau kita lihat rata-rata kepemilikan lahan di Indonesia kan itu kan di desa-desa itu petani tidak lebih dari 0,3 hektar. Sehingga itu yang menjadi PR ataupun menjadi satu tugas bagaimana kita mendorong pemerintah untuk menjalankan reforma agraria supaya memang petani yang memiliki lahan yang sempit ini, memiliki lahan yang minimal ini menjadi maksimal, kemudian bisa bercocok tanam dengan baik. Di samping itu juga karena memang lahan itu adalah pokok gitu. Dasarnya. Ya, dasarnya kemudian juga alat kerja yang memang di Indonesia itu masih terbelakang. Bagaimana dari zaman kerajaan sampai sekarang petani kita masih menggunakan cangkul. Padahal kalau di luar negeri sana sudah bagaimana petani itu produktivitas gitu ya. Produktivitas tentu saja kemudian klausulnya alatnya harus dimodernisasi gitu. Harus dimodernisasi dan itu kan kalaupun lahannya luas kemudian alat kerjanya masih terbelakang itu juga tidak akan mendukung gitu. Lah, kalau saya tuh selalu penasaran loh kalau Kang Muhib ini apa sih yang mendorong memotivasi Kang Muhib ini nggak mau jauh-jauh dari sawah, dari pertanian, dari persoalan-persoalan masyarakat di desa. Apa yang memotivasi Kang Muhib kok sampai mendedikasikan hidupnya di masyarakat di kampung-kampung gini? Ya pertama memang saya tinggal di desa kan itu kan ya. Oke. Maka mau tidak mau ya kita harus memajukan desa itu. Kemudian juga produksi ataupun sumber ekonomi saya yaitu dari pertanian kan itu kan.
Maka secara otomatis bagaimana kita memajukan pertanian itu, ketika pertanian itu maju, maka terhadap diri saya pun juga pasti akan ada perubahan kan itu. Kalau kita ngelihatnya kan sebenarnya mah iklim yang ada di daerah Kang Muhib tinggal sebenarnya industri begitu. Nggak tertarik ke industri kok malah ngurusin pertanian gitu. Saya pikir kita juga harus menyadari kan, hari ini industri kan itu kan, mau tidak mau kan itu kan, ke depan persaingan semakin ketat. Kemudian juga apalagi dengan industri sekarang itu, walaupun investasi masuk begitu banyak, tapi kan hari ini industri yang ada di Indonesia itu adalah industri padat modal gitu, bukan padat karya. Ancaman PHK selalu ada, Mesin ya, kemudian jadi juga pekerjaan dengan mesin. gaji buruh yang juga tidak sesuai kan itu kan. Saya pikir lebih enak hidup di desa menjadi petani kan itu kan. Walaupun memang tadi itu kan, dalam tanda kutip kadang-kadang orang memandang sebelah mata bahwa petani itu identik juga dengan kemiskinan, kemudian juga dengan lumpur, dengan ya hal-hal yang seperti itu. Saya pikir itu harus dihilangkan, karena kalau kita mau jujur kan itu kan, justru kita lebih asik kan itu kan mengolah lahan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kemudian juga kita bisa melakukan inovasi-inovasi, kemudian menuangkan ide-ide kita gitu, mengembangkan. Disitulah pengetahuan kita selalu bertambah kan. Ya. Jadi memang Kang Muhib ini mendedikasikan hidupnya menyatu dengan alam, dengan masyarakat di kampung gitu kira-kira ya. Nah, ini yang Kang Muhib kelola ini berapa luas? Saya yang dikelola di sini 0,2 hektar ataupun sekitar 2000 meter. Oke, dari ujung sana Dari tadi ya? ujung sana kan itu kan. Saya dulu sebenarnya ada beberapa lahan yang saya olah untuk tanaman palawija, karena memang ada di sini juga ada pengembangan wisata edukasi. Kemudian sebagian lahan saya kembangkan lagi untuk mendukung sarana wisata edukasi itu. Dari tanah 2000 meter ini Kang Muhib ada istilahnya menanam hasil-hasil bumi, ada juga ternak-ternak ikan, ada juga taman bermain gitu ya? Betul, artinya sebenarnya kalau kita lihatan di wisata edukasi itu luasnya kan itu, wisata edukasi itu ada sekitar 1.500. Oke. Ada sekitar 1,5 hektar. Cuman ada sebagian lahan yang dulu diolah sama saya itu dijadikan sebagai lahan untuk edukasinya. Misalnya untuk lahan percontohan, untuk beberapa tanaman palawija dan yang lainnya. Apa sih namanya ini, Kang? Ini di sini nama tempatnya sebenarnya lokasinya Cimegleng kan itu. Cimegleng, Desa Bunihara. Bunihara. Kalau tempat ini kan secara keseluruhan orang kalau mau ke sini apa? Ya di sini kalau secara keseluruhan orang memanggilnya lokasinya Cimegleng. Cimegleng. Cimegleng, lebih terkenalnya Cimegleng. Taman bermain, wisata edukasi. Edukasi Cimegleng. Jadi teman-teman nanti kalau yang mau ke sini sudah boleh kan? Boleh, sudah boleh. Sudah boleh Boleh. di Kampung Bunihara, Taman Cimegleng, Kecamatan apa ini? Kecamatan Anyar. Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Jadi kalau dari pintu tol itu sekitar 30 menit lah ya. 30 menit. 30 menit dari pintu tol Cilegon Barat bisa sampai di sini. Nah, Kang Muhib ini ngebangun ini sama siapa saja? Sebenarnya saya ngebangun di sini itu dengan rekan-rekan yang ada di desa kan itu kan. Masyarakat Masyarakat dan pemuda kan itu. Ya tidak ada investor ataupun yang lainnya, kita bangun secara swadaya. Kemudian juga ada ada sumbangan dari pemerintah desa yang digunakan untuk pembangunan wisata edukasi ini gitu. Dan harapannya sebenarnya dengan adanya wisata di sini itu adalah bagaimana masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi, kemudian juga berkembang, mengembangkan hasil-hasil pertaniannya di sini. Misalnya ketika masyarakat jual singkong, mereka ya bisa mengolah singkong itu kemudian dijual di sini. Di samping itu juga saya memang masih sangat jauh sekali kan itu kan kalau mau bicara maksimal gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan paling tidak itu bisa mengurangi angka pengangguran di desa. Angka pengangguran yang jadi teman-teman
kita dalam aktivitas ini kita lihat angka pengangguran, perputaran ekonomi jalan, karena kemudian saya lihat tadi misalnya ada warung-warung di sini gitu kan. Terus ada kolam-kolam berenang itu buat anak-anak, berbayar Kang masuknya? Itu biasanya kita pungut di pintu masuk di Di tiket depan ya, sana. di depan Tapi sana. tadi belum ada. Sebenarnya hari ini tuh kan kondisinya kita sedang Lockdown. lockdown, Oh, kita corona sedang itu melawan terdampak ya. berdampak corona kan itu kan. Maka sebenarnya itu kita tidak boleh membuka secara bebas karena memang keinginan masyarakat habis lebaran, kemudian ya sudah. Dan ini kan, orang-orang sini aja kali ya. orang-orang sini saja kan itu kan. sini. Kalau untuk di luar sementara ini kita tutup aksesnya dulu Oke. menunggu normal. Jadi ada berapa orang Kang Muhib timnya di sini? Kalau bicara soal tim sebenarnya di sini masih sangat sedikit karena memang kita juga belum maksimal pengelolaannya, baru ada beberapa pemuda sekitar 10 orang lah kan itu yang bergelut di sini. Tapi tadi saya lihat bunga-bunganya sudah pada berbunga, udah tinggi-tinggi, kemudian itu ada pohon jagung, ada padi juga sedikit, tapi yang banyak juga ada pemancingan ya. Jadi memang ada sektor pertanian tumbuh gitu, ekonomi tumbuh, pemberdayaan dapat. Jadi memang lengkap sekali apa yang dilakukan Kang Muhib ini. Nah, kedepannya harapannya pengen jadi apa ini Kang? Ya sebenarnya kedepannya kita pengen menjadi sebuah sentral di samping juga wisata, tapi juga menjadi sentral edukasi, terutama bagi warga di sini ya. Karena kita tahu bahwa dasar ataupun basic masyarakat di sini adalah petani kan itu kan. Maka di sini itu adalah menjadi sentral pendidikan bagi anak-anak petani yang ada di sini, supaya kita mengembalikan lagi cara pandang masyarakat itu, cara pandang anak-anak kita bahwa menjadi petani itu bukan hal yang hina, tapi menjadi petani itu adalah hal yang luar biasa. Kita bisa sukses dari pertanian, kita bisa maju dari pertanian. Cuman kembali lagi kepada pemerintah yang berkuasa hari ini. Sekuat apapun kadang-kadang kalau kita tidak didukung dengan satu kebijakan yang memang berpihak terhadap kepada pertanian ya, sektor pertanian ya. Itu kita tidak mungkin akan mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya saja misalnya dari mekanisme pasar. Distribusi hasil pertanian di kita itu masih didominasi oleh tengkulak, oleh pengepul-pengepul. Oleh pemodal juga sebenarnya. Oleh pemodal juga. Jadi orang nelayan ada pemodalnya, orang bertani ada pemodalnya. Jadi petaninya dijadikan jadi buruh saja juga. Ya, itu yang menjadi satu persoalan yang akut gitu kan, yang semakin hari gitu kan, minat menjadi petani itu kemudian semakin berkurang. Saya rasa kalau misalnya petaninya disejahterakan itu, orang akan berbondong-bondong pengen menjadi petani. Saya tuh ada yang menarik. Ini Kang Muhib ini nggak tahu background pendidikannya pertanian atau tidak. Misalnya karena tadi disinggung bahwa bertani ini harusnya menghasilkan. Bertani ini harusnya bisa istilahnya menghidupi. Bertani ini jangan malu. Hari gini kok rasanya saya sendiri sudah jarang orang kalau ditanya anak-anak cita-citanya apa? Petani gitu. Yang nggak ada. Tetapi kalau kita mau care tadi, kita punya sarjana pertanian, punya IPB paling tidak misalnya ya, punya universitas itu. Kok Kang Muhib ini sarjana pertanian atau apa basic pendidikannya? Ya kalau basic sebenarnya saya bukan sarjana pertanian gitu kan, hanya lulusan SLTA kan gitu kan. Saya pikir soal bertani itu bukan dari soal pendidikannya, tapi bagaimana pengalaman kita, kemudian juga kita mau belajar kan itu kan. Siapapun orangnya itu pasti bisa kalau kita mau belajar gitu kan. Kemudian juga ya kalau memang benar-benar serius mau memajukan soal pertanian gitu kan, ya harusnya juga sarjana-sarjana pertanian itu ya jangan malu kan itu ketika turun ke desa kan itu. Kerap kan. ada nggak yang datang? Nggak ada kan. Orang KKN gitu nggak ada? Saya pikir kalau bicara KKN ya hari ini kan itu kan. Ya maaf kan itu kan. Karena KKN itu kan ya hanya sekedar menyelesaikan tugas kan itu kan. Tidak ada targetan bagaimana menyelesaikan persoalan di desa. Apalagi KKN hari ini itu jarang sekali yang memang
mau terjun di bidang pertanian gitu kan. Ya itu. Jadi ada kritik juga nih kelihatannya di dunia pendidikan kita, terutama sarjana-sarjana pertanian kita. Bagaimana ternyata porsi pendidikan di universitas itu ternyata kurang gitu, paling tidak mengakar ke persoalan pertanian sesungguhnya. Harusnya kayak Kang Muhib ini yang juga didorong bagaimana misalnya dapat sentuhan dari sarjana-sarjana pertanian kita agar bisa lebih dikembangkan lagi persoalan-persoalan pertanian ini, begitu ya? Seperti itu kan, itu harapannya kan, itu kan dalam harapannya kami sebagai petani yang memang tinggal di desa, kalau memang negara ini memang benar mau serius kan itu kan ngurusin soal pertanian kan itu kan, ya kenapa enggak kan itu, tidak mendorong kan itu kan, yuk pulang kampung, yuk bangun desa kan itu kan. Karena saya yakin kan itu kan, kalau semua serius kita fokus kan itu kan, baik itu kebijakan pemerintahnya, baik itu juga dunia pendidikannya kan itu, kita bersama-sama kan itu kan, ya saya yakin ada perubahan itu. Tapi tadi itu kan tinggal kembali lagi kepada pemerintah mau serius apa enggak kan itu kan ngebangun pertanian ini. Karena di luar juga banyak juga kan itu kan, saya dengar banyak petani yang kemudian ditangkap, banyak petani kemudian yang dipidanakan, itu kan tidak sedikit kan itu. Gara-gara apa? Ya gara-gara sebenarnya sumber utama dari petani itu ya bermasalah kan itu. Bagaimana misalnya konflik lahan terjadi di mana-mana kan. Sekarang misalnya lahan di Indonesia kan, yang paling memiliki lahan luas itu siapa sih kan itu kan? Petani, pemodal-pemodal ya. Apa bukan itu ya, pemodal-pemodal besar gitu kan. Ya itu agak kredit kelihatannya ini, dan Kang Muhib ini karena udah senior hafal betul. Jadi persoalan kronik soal tanah ini agak ruwet lah ya Kang ya. Agak ruwet sekali. Saya pengen tahu secara personal nih, Kang Muhib ini kan senior saya. Kang Muhib itu pernah, yang saya tahu misalnya dulu ngebangun pertanian melon gitu ya? Ya. Pertanian melon, kemudian advokasi soal masyarakat di Pulau Sangiang ya? Di Pulau Sangiang. Di Pulau Sangiang. Jadi di sana itu sama, pasti benturannya dengan persoalan-persoalan pemodal besar ya. Jadi setiap lahan masyarakat, lahan pertanian di pantai di sebuah pulau juga sudah dikuasai oleh para pemodal-pemodal besar. Jadi sehingga masyarakat yang biasa harus hidupnya bertani, nelayan, itu terampas sesungguhnya. Nah yang saya tahu dua itu, terus Kang Muhib juga mendirikan pesantren gitu ya? Iya, membantu membangun pesantren kan itu kan. Terakhir ini? Saya pikir itu kan yang saya coba lakukan itu kan, konkret di masyarakat kan itu kan. Ya tadi itu ketika kita terjun di masyarakat sebenarnya persoalannya hampir sama. Baik masyarakat di Pulau Sangiang, masyarakat di ujung kulon, masyarakat di sini di Anyar. Sedikit saja, Sangiang itu kenapa sih? Sangiang ya, sebenarnya persoalannya adalah kan garapan masyarakat, bahkan ada sebagian hak milik masyarakat itu diklaim sama perusahaan bahwa tanah yang diolah sama masyarakat itu sudah dimiliki sama perusahaan. Padahal secara apa? Bukti-bukti secara ada. Bukti-bukti, kemudian juga secara administrasi masyarakat juga masih pegang itu kan itu. Ada banyak kakak kah di sana? Ada 45 kakak di sana kan itu. Ya di pulau itu kan yang nyebrang laut itu kan? Persoalannya persoalan agraria kan. Sesungguhnya persoalan agraria kan itu. Kalau sudah bicara persoalan agraria ini udah pasti akan berimbas kepada persoalan-persoalan lainnya. Karena petani tidak punya tanah di sana, tanahnya kemudian dirampas, maka petani miskin. Kalau sudah miskin maka juga mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya, maka tidak mampu untuk menjaga kesehatannya. Artinya dari satu akar persoalan gitu. Jadi kemana-mana. Kan. Ada kemiskinan, ada kesehatan, ada putus sekolah di sana. Jadi lengkap. Wah ini seru sekali. Pokoknya kalau ngobrol sama Kang Muhib itu saya selalu di-refresh lah paling tidak. Karena langsung menyentuh ke persoalan-persoalan masyarakat. Nah Kang, sambil kita ngopi ya. Ini kopinya sudah dikopi oleh ini nih, kayaknya lalat nih. Kita join lah ya Kang ya, biar lebih akrab. Ya kalau kita kemana-mana kan itu misalnya kan itu kan ngobrol dengan kawan-kawan itu.
mereka masyarakat yang hidup berdampingan dengan Taman Nasional, persoalannya adalah persoalan lahan. Kemudian ketika masyarakat melakukan perlawanan, mereka selalu dikriminalisasi. Ada yang ditembak, ada yang dipenjara. Di Pulau Sangiang pun juga sama kan itu kan, dikriminalisasi gitu kan. Belum di luar-luar daerah di Banten ini. Iya. Saya pikir juga konflik agraria ini adalah konflik yang selalu tidak pernah selesai gitu. Dari zamannya Posweh itu siapa namanya? Dendels. dari zamannya zamannya Dendels, dari zaman Belanda, ketika orang-orang tua kita dulu itu tanahnya dirampas sama Belanda, kemudian ketika Belanda diusir, kemudian Indonesia merdeka Tetap ya, dirantas pemodal. dirampas sama Pemodal. pemodal kan itu kan. Jadi sesungguhnya tetap terus dirampas. Kalau bicara kritisnya ya Eh, kita ini sudah merdeka apa belum kan itu hakikatnya. Baik teman-teman, itu tadi kita sudah ngobrol dengan Kang Muhib agak panjang. Saya pengen menikmati suasana di sini. Terima kasih Silakan, Kang silakan. Muhib sudah berkenan. Nanti izin saya edit, saya kemas, kemudian saya upload ke YouTube channel ya. Silakan. Jadi kita tuh punya channel YouTube namanya Perspektif Saya, punya rubriknya salah satunya Lokal Hero. Jadi Lokal Hero ini saya pengen mengangkat orang-orang lokal, SDM lokal yang bekerja untuk kemanusiaan, yang bekerja untuk sosial. Saya ingin juga memberitahukan karena hal baik ini harus dikasih tahu, harus diinformasikan bahwa orang-orang lokal juga banyak loh yang sudah berbuat tanpa kita bagi tugas saja lah, pemerintah berjalan, industri berjalan lah. Ternyata gerakan sosial yang dibangun oleh masyarakat pun banyak. Di sini ada Kang Muhib, di sebelah sana ada Kang Nurholis, di Pandeglang ada siapa lagi, di Banten inilah pada umumnya. Jadi Lokal Hero itu saya membicarakan itu, Kang. Siap. Gitu ya, terima kasih Oke. Kang. Salam teman-teman, nanti kita akan lihat-lihat. Salam Perspektif Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.